Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hikmawati. Saya mahasiswi UCIC jurusan Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian segmentasi pasar, syarat, manfaat, prosedur, dan jenisnya dalam bisnis. Yang pertama adalah pengertian segmentasi pasar. Menurut Gary Armstrong, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi berpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya ada syarat segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ada 4. Yang pertama, segmentasi harus bisa diukur, termasuk yang mengukur besar atau luas pasar serta daya beli yang potensial di sana. Salah satu contoh hasil ukur dari segmentasi pasar adalah ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan laki-laki. Jika ukuran segmentasi ini sudah ada, tentu pembisnis lebih mudah ketika mencari pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Jika strateginya tidak bisa dijalankan, tentu tidak ada gunanya membuat segmentasi. Karena yang pasti akan ada produk yang akan dipasarkan sekalipun karakteristik pembeli sudah dikantongi. Yang ketiga, harusnya ada target segmentasi yang ingin dicapai. Target dari segmentasi pemasaran perusahaan disebut juga pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar di mana yang diprioritaskan, yang tidak. Yang keempat, pasar lebih heterogen tetap tepat luas. Silakan buat segmentasi pasar, tetapi pastikan pasar tertarget tetap luas, karena jika terlalu sempit, jumlah konsumen lebih sedikit. Artinya keuntungan penjualan perusahaan juga sangat kecil. Berikutnya, manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar itu ada 3, yaitu yang pertama, gagasan pemasaran lebih jelas. Data-data ini hanya terkait dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen saja, tetapi tidak animo atau kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan bisa menentukan gagasan pemasaran yang lebih tepat sesuai dengan data-data konsumen. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar, bila dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah, karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada, sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan saja. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Jenis marketing yang disukai serta kebutuhan pelanggan tidak dipungkiri terkait konteks ini. Konsumen memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena hal itulah pihak perusahaan bisa melakukan perbandingan antar pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen. Nantinya akan muncul hasil perbandingan kelompok yang mana lebih banyak pembeli produk dan yang berikutnya prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, survei stake. Prosedur pertama adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stake. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran atau minat masyarakat. Tujuannya menerapkan prosedur ini ialah supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu.
Yang kedua, analisis tag. Jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah analisis tag. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap motivasi konsumen. Nantinya hasil analisis ini akan menjadi lebih langkah awal pengelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebab yang sama. Yang ketiga adalah profiling stage. Prosedur segmentasi pasar yang dimana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei yang awal ditambah data-data hasil konsumen, analisis konsumen. Dari proses identifikasi ini akan muncul nama-nama kelompok konsumen yang akan dijadikan target penjualan. Nah, jika semuanya sudah lengkap, baru produk dipasarkan kepada mereka sesuai dengan informasi yang sudah Berikutnya ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Segmentasi yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon sesuatu stimuli pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural yang memiliki variabel sosiologis atau pengelompokan dan antropologis budaya dibagi dalam segmen sesuai tahap pada yang pertama daur hidup keluarga, yang kedua kelas sosial, yang ketiga budaya dan subbudaya, yang keempat lintas budaya atau segmentasi pasar global. Poin yang kelima, segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim, yaitu tingkat penggunaan, tingkat kesadaran, dan loyalitas merek. Yang keenam, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengonsumsi. Yang ketujuh, segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi yang mengklarifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Yang kedelapan, segmentasi hybrid. Segmentasi ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang bentuknya sebuah segmen tunggal. Yang kesembilan, segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan sikap penggunaan atau reaksi pembeli terhadap suatu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan di atas sudah jelas bahwa segmentasi pasar sangat dibutuhkan dalam pengambilan sumber data informasi yang dibutuhkan oleh seseorang manajemen pemasaran, guna untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, serta selera dari para konsumen. Konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dalam setiap segmen terdiri dari individu yang dengan kebutuhan dan keinginan yang sama, dan mempunyai respon yang sama terhadap usaha pemasaran yang ditawarkan. Cukup dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.